motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apa aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial. Benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku. Habis. Aduh. Gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tenang, Aminah. Tenang. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya. Aku harus tenang. Aku tidak sengaja. Sungguh tidak sengaja. Kalian percaya padaku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Hah? Kalian tak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tak bisa memikirkan hal yang lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Aminah! Apa yang kau lakukan? Kau bisa mati membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku! Tolonglah aku! Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Bagaimana aku mau melihatnya kalau tiba-tiba dia sudah ada di sana? Apa yang sudah aku lakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil lihat telepon seluler. Dan makananku tidak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Mempal Karelae, pengawal setia Sang Hyang Sri, Dewi Padi dalam sure Ila Galigo. Aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku karena aku tak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang padahal masih banyak orang yang butuh makanan. Hukuman untuk orang yang menyanyiakan makanan. Aku tak menghargai makanan. Aku tak memberikan makanan pada orang yang membutuhkan. Malah
dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia mempala. Ah! Tidak. Tidak. Dia bukan mempala. Ini bukan hukuman. Dia tak menjawab pertanyaanku karena sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Bukan jelmaan Mempalo Karelai. Bukan pengawal setia Dewi Padi Sang Hyang Sri. Itu cuma mitos yang bernilai kearifan supaya kita belajar menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering seenak-enaknya menyanyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar untuk menghargai makanan. Nah, ini dia yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aha! Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya! Aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya tidak terima? Malah menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku. Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Aku tak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak. Penonton tidak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka monolog ini. Kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan tahu bahwa akulah penyebabnya. Tuan dan Nyonyanya datang untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan Tuan dan Nyonyanya yang bertugas membunuhku. Ya, membunuhku.
agar kau mau memaafkanku. Katakan saja. Aku akan lakukan. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengaku aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Iya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke tuan dan nyonyanya dan aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.